problem tadi, kesejahteraan guru. Kita nanti akan state di undang-undang bahwa setiap periodik harus ada. Misalnya apakah setiap 6 bulan, apakah setiap tahun, berdasarkan kinerja atau apa, seorang guru harus naik pendapatannya. Tapi kita harus mengapresiasi tentang kinerjanya tadi. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini akan membahas tentang Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal meningkatkan kesejahteraan guru berstatus ASN maupun non-ASN pada 2025. Ia juga telah mengumumkan sederet program untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Namun janji ini belum menyentuh semua guru. Peningkatan kesejahteraan ini baru menyentuh guru yang baru lulus sertifikasi sebesar 1 kali gaji untuk guru ASN dan Rp2 juta bagi guru honorer atau penambahan Rp500.000 bagi guru honorer yang sudah pernah menerima sertifikasi. Mengenai hal tersebut, reporter TVR Parlemen mewawancarai Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Golkar. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginannya untuk menaikkan gaji guru dalam meningkatkan kesejahteraan para guru di puncak peringatan Hari Guru. Lantas bagaimana sebenarnya pertimbangan dari pemerintah dalam menaikkan gaji guru ini? Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi. Pak, bagaimana Pak sebenarnya pertimbangan dari pemerintah dalam menaikkan gaji guru ini, Pak? Ya, sesungguhnya memang kami melihat pertimbangannya lebih pada kesadaran atas fakta yang ada di lapangan bahwa rata-rata guru-guru honorer kita ini pendapatannya tidak lebih dari Rp500.000 per bulan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan itu sudah menjadi isu yang berkembang lebih dari 4 tahun terakhir. Tidak ada upaya yang cukup terukur untuk bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan ini menjadi sesuatu yang bisa menjanjikan kepada seluruh tenaga pendidik kita bahwa ada jaminan di masa yang akan datang kesejahteraan guru itu bisa betul-betul diwujudkan. Walaupun sesungguhnya memang awalan ini harus kita kawal betul. Awal yang baik ini menurut saya harus kita ukur, kita dampingi agar kemudian sampai pada satu titik di mana memang terpenuhi kesejahteraan yang paling minimum bagi tenaga pendidik kita. Karena pertanyaan kritisnya adalah apakah cukup kenaikan 1 kali gaji? Untuk apakah cukup penambahan 500.000 dari sudah tersertifikasi? Apakah cukup 2 juta yang kemudian baru mendapat sertifikasi? Cukup itu sangat subjektif, tergantung orangnya tinggal di mana, tergantung tingkat kemahalan dia tempat tinggal itu di mana. Jadi menurut saya ini awalan yang baik, tapi kemudian kita berharap 2025, 2026, 2027 sampai kemudian berakhir periodisasi kepemerintahan sekarang ini ada upaya yang terukur, tidak berhenti di angka yang kemarin diumumkan. Tapi bagaimana kemudian setelah itu ditentukan oke, kesejahteraan itu minimum sekian. Nah, kemudian kita ngambil langkah-langkah yang terukur. Dari mana anggarannya, kemudian di Jakarta diberlakukan berapa, di Jawa Barat diberlakukan berapa. Jadi nggak boleh ini seragam. Tahap awal boleh seragam, tapi tahap berikutnya nggak boleh seragam menurut saya. Dia harus berbeda. Masa 2 juta kita berlakukan di Papua dengan tingkat kemahalan yang 10 kali lipat dari yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, ini menurut saya harus kita kawal betul. Jadi saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang.
Pak, terakhir Pak, tentang kedepannya DPR RI seperti apa Pak nanti langkahnya memastikan kenaikan gaji ini tidak sementara dan tentunya untuk mendorong benar-benar kesejahteraan para guru dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya, menurut saya yang perlu segera dilakukan adalah melakukan perubahan regulasi, khususnya undang-undang. Undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen. Menurut saya itu sudah waktunya kita lakukan amandemen, lakukan perubahan. Karena itu dasarnya. Nah, jadi kita lakukan perubahan undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen, walaupun sekarang yang sudah masuk prioritas nasional itu baru undang-undang. Oke, kita menjadi pintu masuk. Nanti kita harus state di situ bahwa kesejahteraan guru itu A, B, C, D, kemudian mandatnya dari mana, semua dari mana itu akan kita rumuskan di dalam undang-undang Sikdiknas yang akan kita amandemen. Insya Allah tahun 2025 besok itu sudah mulai kita lakukan amandemen. Mudah-mudahan besok teman-teman saya dan kan kalaupun saya terlibat di dalam pembahasan amandemen undang-undang Sikdiknas itu, poin tentang guru juga menjadi bagian yang harus diselesaikan. Karena menurut saya ada 4 problem yang harus diselesaikan ketika kita mengamandemen undang-undang Sikdiknas. Pertama, urusan kurikulum. Harus kita clearkan, jangan sampai setiap ganti menteri ganti kurikulum. Oke, kita harus sepakat minimal berapa? 10 tahun, 15 tahun baru boleh ganti. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah standar pendidikan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Siswa kita bagaimana? Kemudian sarpras. Yang ketiga masalah guru. 4 ini menurut saya menjadi ruh dari perubahan atau amandemen undang-undang Sikdiknas. Jadi kalau semua 4 problem itu diselesaikan betul dalam amandemen, saya yakin problem tadi, kesejahteraan guru, kita nanti akan state di undang-undang bahwa setiap periodik harus ada. Misalnya apakah setiap 6 bulan, apakah setiap tahun, berdasarkan kinerja atau apa, seorang guru harus naik pendapatannya. Tapi kita harus mengapresiasi tentang kinerjanya tadi. Nah, menurut saya itu juga di state jadi aturannya harus kita rubah. Bagaimana kemudian seorang guru meningkat kesejahteraannya itu, faktor apa saja yang menyebabkan itu juga harus kita state di dalam amandemen undang-undang Sikdiknas. Terima kasih banyak Bapak.